Pak meninggal dunia, waris itu tidak segera dibagi karena ibunya masih hidup. Nah ini maksudnya nunggu mati dulu kan gitu ya. Ini kan kurang ajar sebetulnya. Cara membagi itu tidak harus rumah itu dihancurkan, artinya harus didudukkan permasalahannya. Alangkah banyaknya seorang ibu muda ditinggal suaminya yang cukup, tak taunya apa, menikah lagi salah pilih, harta anak yatimnya habis. Dan tidak sedikit kita menemukan banyak hawa nafsu, sudah lupa kalau itu adalah harta anaknya. Bahasanya mau dipakai bisnis dulu, sementara dia tidak berbakat bisnis, tak taunya harta anaknya ikut habis bersama usahanya yang bangkrut tadi. Jadi tetap inilah kesalahan di masyarakat. Kalau bapak meninggal dunia nggak akan dibagi waris sampai ibunya mati, nggak benar itu. Jadi harus didudukkan permasalahannya. Ibu mendapatkan bagian sebagai zaujah kan. Zaujah kalau punya anak nanti dapat 1/8, sisanya dibagi untuk sang anak. Anaknya berapa? Kalau anaknya laki perempuan ya 1/2, selesai. Adapun masalah rumah itu dibagi, dihancurin enggak dong. Yang jelas didudukkan permasalahannya. Rumah ini kalau suatu ketika nanti dibagi, dia dijual, maka 1/8 miliknya ibu, kemudian sisanya adalah bagian antara aku dengan kamu kalau anaknya laki-laki semuanya. Jadi dibagi, didudukkan. Setelah dibagi, didudukkan permasalahannya, dijaga haknya. Kalau seandainya sang ibu dia mau menikah lagi dan dia berhak untuk menikah lagi, urusan pribadi kok. Tidak ada anak boleh melarang ibunya menikah. Mungkin ibunya masih muda, dia menikah tidak akan mengambil haknya anak yatim. Kenapa? Dia punya hak sendiri untuk menggunakan hartanya untuk menikah. Ini harus perhatikan. Jadi ceritanya itu panjang. Selama ini kan kalau ada orang meninggal dunia itu dipikir sudah mati, nggak ada hak lagi untuk menikah lagi, sudahlah, dicaci maki sama anaknya. Kami selalu sampaikan kepada anak-anak, hei anak-anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu, tapi harus kau pandang ibumu sebagai seorang wanita. Kalau dia butuh seorang laki-laki halal yang benar, cara yang terhormat, bukan dengan pacaran, sudah janda, pacaran, hina, rendah, anaknya bisa marah-marah. Tapi seorang janda yang menikah dengan cara terhormat. Begitu sebaliknya, seorang anak, seorang bapak, istri, seorang suami, istri yang meninggal dunia, dia masih muda, laki-laki yang masih muda, istrinya meninggal dunia, punya anak-anak kecil. Bagaimana seharusnya dibagi peninggalan daripada istrinya? Haknya anak diselamatkan dulu. Sertifikat atas nama anak, kalau rumah atas nama anak. Adapun bapak nanti kalau menikah suka-suka mengambil wanita mana saja, yang bakal dimakan adalah harta sang bapak, bukan ngambil harta sang anak. Jangan sampai tidak dibagi. Jadi ceritanya panjang. Jangan perasaan nggak enak, ibu masih hidup kok dibagi. Yang dibagi bukan duitnya ibu, duit bapak yang meninggal. Justru ini memberikan hak ibu. Jangan salah, di masyarakat ini harus rubah kayak begini-begini nih. Memang kita mendengar nggak enak, terus bagaimana? Akhirnya betul, anak serba nggak enak, anak sudah menikah, anak sudah punya kebutuhan, tanya apa? Mau tanya ke ibunya nggak boleh, nggak berani. Tak taunya ibunya malah menikah juga, tak taunya hampir hancurlah usahanya. Mana bagian sang anak? Apalagi ada anak yatimnya. Hati-hati urusan waris. Segera dibagi, dudukkan permasalahannya. Jadi mendudukkan permasalahan bukan berarti langsung dibagi, bukan. Begini loh ya, rumah ini langsung. Misalnya ada seorang suami meninggal dunia, punya istri 1, anaknya 3, perempuan 2, laki 1, sudahlah. Jadi dari rumah ini adalah 1/8 adalah miliknya sang ibu, sang istri, selebihnya adalah miliknya sang anak. 1/2, laki dibagi 4 berarti. Laki-laki ambil 2, perempuan ambil 1. Kemudian dihitam di atas putih. Jadi sampai kapanpun kalau ada ingin jual rumah ini, maka bagiannya jelas, haknya itu jelas. Jadi kalau seandainya ibu meninggal nanti, maka dari bagiannya ibu nanti yang dibagi, bukan rumahnya semuanya dibagi. Jadi harus yakin kita dengan syariat Nabi. Jangan merasa tidak enak. Lah ini gara-gara tidak enak. Bahkan kalau bisa mayat belum dikubur, warisan sudah dibagi. Bingung, kok bisa no? Yang dibagi itu bukan duitmu, orangnya sudah meninggal dunia kok. Justru biar tidak rebutan. Kecerdasan sahabat Nabi SAW, Nabi belum dikubur, kekhalifahan harus ada yang mengambil. Sebab kalau tidak, terlambat sedikit, lihat orang-orang munafik
merusak, menjadi sebab permusuhan dalam tubuh umat Islam. Nabi belum dikubur sampai Sayyidina Abu Bakar dan yang lainnya sibuk ngurusi kepemimpinan sampai tidak sempat mengkubur baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dianggap sahabat Nabi kurang ajar ke Nabi? Tidak, karena menyelamatkan sesuatu yang menjadi sebab perpecahan umat nanti, kekhalifahan, termasuk dunia, harta. Kalau belum mayat belum dikubur, dibagi beres. Masih sejuk hati, masih terenyuh hati, jangan ngikuti adalah hawa nafsu. Kayaknya sih nggak enak ilmu kok pakai kayaknya. Ibu masih ada kok, terus mau gimana? Didoain biar cepat mati, Bu? Kan kurang ajar. Nah, ini tidak bisa, harus diyakini ini hal-hal semacam ini. Kenapa? Demi kemaslahatan. Kemudian setelah itu sang ibu, karena dia mungkin umur masih muda, dia berhak untuk menikah. Silahkan menikah. Haknya anak terjaga, hak waris anak terjaga. Dia menikah dengan hartanya sendiri. Mau habis-habisin silahkan, tapi jangan ngambil hartanya anak yatim. Alangkah banyaknya gara-gara tidak enak membagi waris, harta anak yatim diembat oleh bapaknya di saat menikah lagi, atau diembat oleh ibunya di saat menikah lagi, atau tiba-tiba ibunya menggunakan bisnis seenaknya, akhirnya bangkrut, sang anak tidak punya peninggalan apa-apa. Na'udzubillah. Wah, ini daftar neraka juga itu. Semoga Allah menjaga kita dari berebut waris, dan semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan untuk membagi waris secara syar'i sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad.